Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Dalila Wahidjono. Saya dari kelompok 4. Di sini, dalam perdagangan internasional, saya akan membahas tentang Kadin. Penasaran? Yuk, kita bahas. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Kadin. Apa sih itu kepanjangan Kadin? Kadin merupakan kepanjangan dari Kamar Dagang dan Industri. Lalu, Kadin sendiri dibentuk pada tanggal 24 September 1968 dan ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987. Kadin merupakan sebagai satu-satunya induk organisasi di dunia usaha baik di bidang negara, usaha koperasi, dan usaha swasta. Lalu, jaringan bisnis Kadin mencakup hingga provinsi dan kabupaten atau kota seluruh Indonesia. Kadin menaungi asosiasi-asosiasi bisnis yang mencakup semua sektor usaha. Selain itu, Kadin memiliki jaringan kontak bisnis yang luas di seluruh wilayah, menjadikan Kadin sebagai mitra yang sangat menarik dan strategis untuk kegiatan bisnis, perdagangan, dan investasi. Selanjutnya, yaitu peranan dalam perdagangan internasional. Kadin atau Kamar Dagang dan Industri Indonesia memiliki peranan penting dalam mendukung dan memfasilitasi perdagangan internasional Indonesia. Berikut adalah beberapa peran utama Kadin dalam perdagangan internasional. Yang pertama yaitu ada fasilitator dan mediator. Kadin berperan sebagai jembatan antara pelaku usaha Indonesia dengan mitra internasional, lalu memfasilitasi pertemuan bisnis, pameran dagang, dan misi dagang internasional. Kedua, yaitu ada advokasi kebijakan. Yang pertama yaitu ada menyuarakan kepentingan pelaku usaha Indonesia dalam perumusan kebijakan perdagangan internasional. Kedua, memberikan masukan kepada pemerintah terkait perjanjian perdagangan internasional. Yang ketiga yaitu ada penyedia informasi. Menyediakan informasi terkini tentang peluang bisnis di pasar internasional dan memberikan update tentang regulasi perdagangan internasional kepada anggotanya. Yang keempat, pengembangan kapasitas, yaitu menyelenggarakan pelatihan dan workshop untuk meningkatkan kemampuan ekspor pelaku usaha, lalu membantu UMKM dalam mempersiapkan diri memasuki pasar global. Lalu kelima ada diplomasi ekonomi, yaitu berpartisipasi dalam forum-forum ekonomi internasional mewakili kepentingan bisnis Indonesia dan membangun jaringan dengan kamar dagang negara lain untuk memperluas peluang bisnis. Keenam ada sertifikasi dan standarisasi, membantu pelaku usaha dalam memenuhi standar internasional untuk produk ekspor dan mengeluarkan sertifikat asal barang atau sertifikat of origin untuk keperluan ekspor. Lalu ketujuh ada promosi investasi, yaitu mempromosikan Indonesia sebagai tujuan investasi kepada investor asing dan memfasilitasi kerjasama antara investor asing dengan pelaku usaha lokal. Yang kedelapan yaitu ada penyelesaian sengketa, yaitu menyediakan layanan arbitrase untuk penyelesaian sengketa dagang internasional. Lalu kesembilan ada riset dan analisis, yaitu melakukan studi dan analisis tentang tren perdagangan internasional dan memberikan rekomendasi strategi untuk meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global. Yang terakhir yaitu ada kerjasama internasional, menjalin kerjasama dengan organisasi internasional seperti WTO, APEC, dan ASEAN, dan berpartisipasi dalam negosiasi perdagangan internasional mewakili sektor swasta Indonesia. Selanjutnya, contohnya Kadin dalam memainkan peran penting dalam perdagangan internasional itu ada 6. Yang pertama itu ada fasilitasi hubungan bisnis. Kadin membantu mempertemukan pengusaha Indonesia dengan mitra asing melalui pameran dagang, misi dagang, dan forum bisnis internasional. Yang kedua itu ada advokasi kebijakan. Jadi Kadin tuh menyuarakan kepentingan sektor swasta dalam negosiasi perdagangan internasional dan pembuatan kebijakan pemerintah terkait ekspor impor. Yang ketiga itu ada penyebaran informasi. Maksudnya di sini itu Kadin memberikan informasi terkini tentang peluang pasar luar negeri, regulasi perdagangan internasional, dan tren ekonomi global kepada anggotanya. Selanjutnya itu ada peningkatan kapasitas. Kadin menyelenggarakan pelatihan dan seminar untuk meningkatkan kemampuan eksportir Indonesia dalam memenuhi standar internasional dan bersaing di pasar global. Lalu kelima ada sertifikasi. Jadi di sini tuh mereka mengeluarkan sertifikat asal barang atau certificate of origin yang diperlukan dalam ekspor. Nah, yang terakhir itu ada diplomasi ekonomi. Di sini Kadin tuh berperan sebagai mitra pemerintah dalam misi-misi ekonomi ke luar negeri untuk mempromosikan produk dan investasi Indonesia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Latifah dengan nomor NIM 2204411016. Di sini saya akan menjelaskan tentang Kementerian Perdagangan Republik Indonesia atau disebut juga dengan Kemendak. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia adalah kementerian dalam pemerintahan Indonesia yang membidangi urusan perdagangan. Kemendak ini dipimpin oleh seorang Menteri Perdagangan yang saat ini dijabat oleh Zulkifli Hasan sejak tanggal 15 Juni 2022. Kemendak ini memiliki tugas, yaitu menyelenggarakan urusan di bidang perdagangan dalam pemerintahan Indonesia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negaranya. Adapun peran Kemendak dalam pembinaan UMKM, yaitu peningkatan manajemen keuangan dan kompetensi SDM. Yang kedua, legalisasi UMKM atau IKM. Yang ketiga, fasilitasi perizinan produk, suplai bahan baku, promosi produk. Yang keempat, perluasan area pemasaran. Yang kelima, fasilitasi PRIT atau sertifikat halal. Yang keenam yaitu pameran dan kemitraan usaha atau fasilitas pertemuan dengan pengusaha besar untuk masuk ke retail modern. Ada beberapa contoh peranan Kemendak. Yang pertama itu pengembangan ekspor, itu mempromosikan produk Indonesia di pasar internasional dan membantu perusahaan lokal memasuki pasar global. Yang kedua itu ada regulasi perdagangan, yaitu menyusun dan menerapkan kebijakan perdagangan dalam dan luar negeri. Yang ketiga itu perlindungan konsumen, yaitu mengawasi kualitas dan keamanan produk di pasar serta menangani keluhan konsumen. Yang keempat, stabilisasi harga, yaitu memantau atau mengendalikan harga barang pokok yang penting. Yang kelima itu pengembangan UMKM, yaitu mendukung pertumbuhan usaha mikro atau kecil dan menengah melalui berbagai program. Yang keenam, negosiasi perdagangan internasional, yang mewakili Indonesia dalam perundingan perdagangan bilateral dan multilateral. Yang ketujuh, mengelola pasar, mengatur dan mengawasi pasar tradisional dan modern. Yang kedelapan, standarisasi produk, yaitu menetapkan dan menerapkan standar mutu untuk produk-produk tertentu. Yang kesembilan, ada peningkatan iklim investasi yang berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif. Yang ke-10, pengembangan e-commerce. Halo, nama saya Devi Septriani dengan nomor induk mahasiswa 220111040. PT Supertending Company of Indonesia atau Sukovindo adalah BUMN yang didirikan pada 22 Oktober 1956 melalui kerjasama antara pemerintah Indonesia dan SGS atau Société Générale de Surveillance dalam bahasa Perancis, yaitu artinya pengawasan umum. Berdasarkan akte notaris Johan Arifin dan Tobing Sultan Arifin nomor 42, perusahaan ini awalnya dimiliki bersama oleh pemerintah Indonesia dan SGS Geneva. Namun, kini kepemilikan sahamnya adalah 95% oleh pemerintah Indonesia dan 5% oleh SGS Geneva. Sukovindo memiliki kantor cabang dan laboratorium di seluruh Indonesia dan bermitra dengan institusi serta perusahaan global. Perusahaan ini terus berinovasi dan berkembang menjadi pemimpin dalam layanan kematian di ASEAN dan mendukung kebijakan strategis pemerintah. Selanjutnya adalah peranan Sukovindo dalam perdagangan internasional. Dengan berbagai jasa yang ditawarkan dan kemitraan yang dibentuk, Sukovindo berperan penting dalam memastikan kelancaran dan keamanan perdagangan internasional serta memberikan kepastian berusaha bagi para pelanggannya. PT Supertending Company of Indonesia atau Sukovindo memiliki peran penting dalam perdagangan internasional. Nah, berikut merupakan beberapa peran utama yang dilakukan oleh perusahaan.
Yang pertama, itu ada inspeksi dan audit. Sukovindo melakukan pemeriksaan dan audit untuk memastikan produk, jasa, peralatan, dan fasilitas sesuai dengan standar dan peraturan nasional maupun internasional. Nah, contohnya, mereka memeriksa produk seperti batu bara, barang konsumen, dan memverifikasi fasilitas industri. Yang kedua, itu ada pengujian dan analisis. Perusahaan memiliki laboratorium yang memiliki pengujian dan analisis untuk memastikan kualitas dan keamanan produk yang diekspor maupun diimpor. Yang ketiga, ada sertifikasi. Sukovindo memberikan sertifikat yang bisa digunakan untuk memenuhi persyaratan Letter of Credit atau LC dalam perdagangan internasional, sehingga mengurangi risiko bisnis. Kemudian yang keempat, ada konsultasi. Sukovindo memberikan layanan konsultasi untuk membantu perusahaan meningkatkan kualitas, lingkungan, kesehatan, keselamatan kerja, dan juga produktivitas. Kemudian yang kelima, yaitu ada kelancaran arus barang dan pengamatan devisa. Sukovindo membantu pemerintah memastikan kelancaran arus barang dan pengamanan devisa negara dengan melakukan inspeksi dan audit yang ketat pada barang ekspor dan impor. Kemudian yang keenam, yaitu ada kemitraan dengan institusi internasional. Perusahaan yang bekerja sama dengan institusi internasional untuk memberikan layanan yang lebih komparatif dan sesuai dengan standar global. Kemudian yang terakhir, inovasi dan diversifikasi jasa. Sukovindo terus mengembangkan layanan baru sesuai dengan keahlian mereka, seperti gudang, overwelding, laboratorium analitik, teknik industri dan kelautan, fumigasi, dan juga kebersihan industri untuk memberikan kepastian bisnis bagi pelanggan. Nah, dengan berbagai layanan dan kemitraan tersebut, Sukovindo memastikan kelancaran dan keamanan perdagangan internasional serta memberikan kepastian bisnis bagi para pelanggannya. Halo, perkenalkan nama saya Galuh Hanifanisa Sekar Pertiwi dengan NIM 22044111047. Selain itu, PT Sucivindo juga memiliki beberapa peran utama. Berikut adalah beberapa peran utama PT Sucivindo. 1. Menjamin kualitas produk. Sucivindo membantu memastikan bahwa produk Anda dapat memenuhi standar kualitas yang berlaku. Ini dapat meningkatkan reputasi bisnis Anda dan kepercayaan pelanggan. Kedua, keamanan dan kepatuhan. Dalam sektor-sektor tertentu seperti pertambangan dan kelautan, keamanan adalah aspek yang sangat penting. Sucivindo membantu memastikan bahwa semua prosedur keamanan dan regulasi dapat dipatuhi. Ketiga, akses dari pasar global. Sertifikasi dari Sucivindo memungkinkan produk Anda untuk masuk ke pasar global dengan lebih mudah. Ini dapat membantu perluasan bisnis Anda ke pasar internasional. Keempat, pelatihan dan konsultasi. Layanan pelatihan dan konsultasi Sucivindo membantu meningkatkan kompetensi dan pengetahuan dalam berbagai aspek bisnis dan industri. Kelima, efisiensi operasional. Dengan layanan logistik dan pengujian yang berkualitas, Sucivindo dapat membantu perusahaan mengoptimalkan proses operasional mereka. Keenam, keberlanjutan dan lingkungan. Sucivindo juga berkomitmen untuk mendukung praktik bisnis yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Mereka dapat membantu perusahaan mengidentifikasi cara-cara untuk mengurangi dampak lingkungan dari operasi mereka. Halo, nama saya Muhammad Ali Said dengan nomor induk mahasiswa 22044111061. Baik, selanjutnya adalah peranan penting Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC dalam perdagangan internasional di Indonesia. DJBC adalah lembaga yang bertanggung jawab dalam mengawasi dan mengatur perdagangan internasional di Indonesia. Peranan dari DJBC ada beberapa yang akan saya sebutkan. Antara lain, yang pertama adalah penerbitan kebijakan perdagangan. DJBC berperan dalam merumuskan, mengawasi, dan mengimplementasikan kebijakan perdagangan internasional di Indonesia, termasuk regulasi dan ketentuan terkait bea dan cukai. Lalu yang kedua, ada pengawasan, impor dan ekspor. DJBC bertanggung jawab dalam mengawasi dan
memastikan kelancaran proses impor dan ekspor barang di Indonesia. DJBC juga melakukan pemeriksaan terhadap barang dan dokumen-dokumen perdagangan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Selanjutnya peranan yang ketiga yaitu penagihan bea dan cukai. DJBC bertugas untuk melakukan penagihan dan pengumpulan bea dan cukai yang terutang sesuai dengan ketentuan perdagangan internasional. DJBC juga melakukan penindakan terhadap pelanggaran terkait bea dan cukai. Lalu, yang keempat adalah pemberian fasilitas perdagangan. DJBC memberikan fasilitas dan insentif bagi pelaku perdagangan internasional, seperti pembebasan atau pengurangan bea masuk, pembebasan pajak, dan pengurangan cukai untuk memacu pertumbuhan perdagangan internasional di Indonesia. Selanjutnya adalah contoh nyata peranan DJBC dalam perdagangan internasional. Adalah ketika mereka melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap ekspor dan impor barang-barang tertentu seperti barang elektronik, makanan, atau minuman beralkohol. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai juga terlibat dalam penegakan hukum terhadap kasus-kasus penyelundupan barang, penghindaran pembayaran bea masuk, atau pelanggaran hukum perdagangan internasional lainnya. Selain itu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai juga memberikan pelayanan dan sarana fasilitasi bagi pelaku perdagangan dalam proses kepabeanan dan cukai.